Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, masih di bulan Syawal, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita semua. Kemudian yang kedua, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus Masjid Baitul Ma'mur yang kembali memberikan kesempatan dan izin kepada kita untuk menyelenggarakan pengajian di masjid yang mulia ini. Semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur. Kemudian tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada kami sehingga kami bisa hadir kembali di majelis ilmu, memberikan manfaat, menyampaikan dakwah kepada manusia. Karena berkat doa dan bantuan, dukungan dari para jamaah, ikhwan semuanya, sehingga kami bisa mendapatkan nikmat untuk bisa kembali menyampaikan ilmu, mengajarkan dan menyebarkannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah bagaimana memupuk kembali semangat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama, juga beramal soleh setelah Ramadan. Ketahuilah kaum muslimin, menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dia kewajiban, maka menuntut ilmu termasuk bagian ibadah kita. Yang kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah. Hadirnya kita di permukaan bumi, kita lahir ke dunia, apa tujuan terbesarnya? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu ibadah, beramal soleh ibadah, dan ibadah kita tidak berhenti dengan selesainya waktu. Ibadah kita sepanjang hidup. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap beribadah kepada Allah. Maka tidak ada kata seorang muslim itu selesai ibadahnya kalau selesai Ramadan. Tidak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kapan? Sampai kematian itu datang kepadamu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam Islam tidak ada yang dinamanya kasta, level. Tidak ada. Kalau dia sudah mencapai derajat level kiai, maka sholat tidak wajib. Puasa Ramadan diskon. Begitu? Tidak ada. Semua yang namanya manusia, yang namanya hamba, dalam agama kita statusnya sama. Apa? Hamba Allah. Tidak terputus ibadahnya. Sampai kapan? Sampai kematian itu datang. Maka sebagian kaum muslimin yang mereka mengklaim kalau saya levelnya sudah ma'rifat, sholat Jumatnya saja di Mekah, saya tidak lagi wajib sholat. Dusta. Islam tidak mengenal seperti itu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai sakit-sakit parah masih sholat wajib. Beliau masih mengimami sholat dalam keadaan kepalanya dibalut dengan sorbannya karena saking pusingnya, sakit. Ya. Maka kau ketahuilah kaum muslimin bahwa ibadah kita tidak ada yang selesai dengan selesainya waktu. Ibadah kita selesai dengan kematian. Karena itu para ulama mengatakan dunia itu ibaratnya bagaikan kita berpuasa. Di dunia kita dilarang dari keharaman. Di dunia tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seperti orang yang berpuasa. Kapan berbukanya? Nanti kalau sudah meninggal. Kapan? Di hari kiamat. Yang tadinya haram di surga halal. Minuman keras halal. Sutra bagi laki-laki halal. Kapan? Di surga. Tapi di dunia ini kita bagaikan seperti orang yang berpuasa. Ya. Jadi yang pertama perlu dipahami, menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah ini tidak ada kata selesai kecuali ketika kita sudah meninggal dunia. Maka kaum muslimin, berikut ini adalah sebagian kiat-kiat supaya kita semangat. Bagaimana menuntut ilmu ini harus ada semangat juang yang tinggi. Menuntut ilmu agama. Yang kebanyakan manusia melupakan ilmu agama. Agar kita ada peningkatan dan kemajuan. Karena orang kalau ingin maju, dia harus semangat. Harus apa? Semangat. Al-Imam Al-Junaid, beliau pernah mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kata Imam Al-Junaid, tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan kesungguhan dan juga dengan kejujuran niatnya, kecuali dia akan dapat apa yang dia minta.
Kalau dia tidak dapat semuanya, dia dapat sebagiannya. Nah, dalam belajar pun demikian. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya apa? Kesungguhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Kalaupun kita sudah sungguh-sungguh tidak paham, minimal setengahnya, sebagiannya dapat. Apalagi kiranya kalau kita tidak ada semangat sama sekali. Tidak akan dapat. Karena itu ikhwan, saya nasihatkan diri kami pribadi. Mari kita tingkatkan, kalau bahasa Arabnya, kafaah ilmiah. Apa kafaah ilmiah? Kemampuan ilmiah ilmu agama kita. Itu meningkat. Yang belum bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Ya, meningkat. Yang belum bisa baca kitab gundul, bisa baca kitab. Nah, seperti itu. Karena butuh semangat. Coba para jamaah, dalam ilmu dunia, kalau antum gak ada semangat, bisa gak? Gak bisa. Ilmu dunia apa misalkan? Ya, ilmu kedokteran atau arsitek bangunan. Harus ada semangat. Maka dalam menuntut ilmu agama tentu lebih utama untuk semangat. Bagaimana kiatnya? 1. Meluruskan niat. Apa? Meluruskan niat. Niat asas seluruh amalan. Tanpa niat kita tidak akan bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Niat yang lurus memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu agama. Apa tujuannya kita belajar? Untuk apa kita menuntut ilmu agama? Apakah untuk sanjungan, pujian, ataukah ingin mendapatkan bagian dari dunia? Semuanya tergantung dari niatnya. Karena itulah Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Niat ya ikhwan membuat seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan menjadikan seorang hamba-hamba yang beruntung. Apabila kita menuntut ilmu, niatnya hanya ingin dipuji, niatnya hanya ingin pandai berdebat, maka Allah tidak akan berikan ilmu. Ya. Luruskan niat ini. Apa tujuan para jamaah datang ke masjid? Apa hanya sekedar iseng? Atau sekedar apa? Ya, sambilan. Ya, sambil lewat Telaga Sakinah mampir. Enggak. Itu wujudkan niat yang ikhlas. Saya pengen belajar. Seperti itu. Bukan sekedar sisa-sisa waktu. Ya. Dengan niat yang ikhlas. Kita ingin benar-benar bisa. Imam Ahmad ketika ditanya apa maksud ikhlas dalam menuntut ilmu. Beliau menyebutkan 4. Yang pertama, niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Saya jahil, saya belum tahu ilmu agama, saya pengen datang ke masjid, saya pengen ngaji. Puluhan tahun saya menuntut ilmu umum. TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Sudah berapa tahun? Ya, 10 tahun. SMA 3 tahun, 13. Kuliah S1 4 tahun. 17 tahun saya nuntut ilmu dunia. Tapi saya tidak pernah menuntut ilmu agama. Jadi niat ikhlas meniatkan menghilangkan kebodohan dalam diri. Masa saya 17 tahun nuntut ilmu dunia, berwudu saja saya nggak bisa. Baca Quran saja apa? Pelegak-peleguk tuh, pelegak-peleguk. Ya, terbata-bata. Malu. Dunia kita kejar 17 tahun, itu pun baru S1. Coba yang S2.
Nambah lagi 2 tahun. Kalau di Saudi S2-nya 4 tahun. Ya. Nambah lagi yang S3. 20 tahun lebih kita ilmu umum. Tapi ilmu dunia enggak, ilmu agama tidak bisa. Ini malu. Maka ikhlaskan niat. Datang ke masjid, jujur saya pengen bisa. Jujur saya pengen perbaiki diri. Jujur saya ingin mendidik anak saya. Itu ikhlas. Meniatkan menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri. Yang kedua, ikhlas dalam belajar maksudnya yang kedua menghilangkan kebodohan dari orang lain. Saya belajar ingin mendidik istri saya. Saya belajar ingin mengajarkan orang tua saya yang sudah tua. Tapi masih bergelimang. Datang ke kuburan. Orang tua saya sedih ngelihat ketika pulang kampung kemarin. Sholatnya masih belum lengkap. Masih bolong-bolong. Ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itu namanya ikhlas. Maka kita mengajar, menuntut ilmu. Bukan untuk apa-apa. Tapi untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Yang itu kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita belajar ingin anak-anak saya jadi anak yang soleh-solehah. Itu namanya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dimulai dari diri pribadi, kemudian keluarga dekat, masyarakat. Maka kaum muslimin yang namanya hidup bersosialisasi. Kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya saudara. Ajarkan ilmu agama kepada mereka. Agar mereka tidak bodoh dengan agama ini. Karena kebodohan sumber kehancuran. Kebodohan sumber malapetaka. Mengapa banyak orang yang tidak sesuai amalan ibadahnya dengan sunnah? Karena kebodohan. Maka yang namanya ikhlas, yang kedua menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, maksud ikhlas dalam menuntut ilmu, menjaga ilmu supaya tidak hilang. Itu ikhlas. Menjaga ilmu supaya ilmu agama kita tidak hilang. Ikhwan, betapa banyak sekarang yang dulunya ngaji, sekarang tidak ngaji lagi. Ilmunya tidak dijaga. Tidak istiqomah. Maka cara supaya kita tetap memupuk semangat, jaga ilmu ini. Ikhlas. Oh, saya mah mantan, dulu saya ngaji, tahu gak? Tahun 90, saya itu udah ngaji ke Pramuka. Wes. Tahu Pramuka di mana? Ya? Wah. Antum masih main gundu, saya udah ke Pramuka, tapi sekarang ya udah. Ma'assalamah, tahu ma'assalamah. Udah gak pernah ngaji lagi. Gak ada istilah seperti ini. Yang namanya ilmu dijaga. Para ulama mengatakan apa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan diingat-ingat. Mudzakarah. Dengan diulang-ulang. Itu dalam rangka apa? Menjaga ilmu. Maka antum yang sudah paham masalah riba, jaga ilmu itu. Yang namanya riba haram. Gak ada yang namanya kepepet. Kemudian menghalalkan riba. Tidak ada. Jaga ilmu ini. Yang namanya salaman dengan lawan jenis haram. Pak Ustadz, lebaran Pak Ustadz. Masa ketemu sepupu nggak boleh salaman? Jaga ilmu. Itu ikhlas. Apa bentuk keikhlasan kita dalam belajar? Menjaga ilmu. Maka barangkali karena kita tidak menjaga ilmu, ilmu kita luntur. Ya, semangat kita dulu tahun-tahun 90, 98, tahun 2000 tinggi. Sekarang kok saya melempem, tahu melempem? Ya, lembek. Wah, dulu naik bis, Al-Quran di kantong, baca. Sekarang apa? Hilang.
Ini tidak ada menjaga ilmu. Bahkan ada istilah mantan ikhwan, mantan akhwat, mantan ikhwan. Artinya apa? Dulu ngaji, sekarang tidak ngaji. Sekarang sudah seperti orang umum, ngerokok, celananya panjang, salatnya diskon 3 kali saja dalam sehari. Ya Allah, jaga ilmu ini. Itu ikhlas. Yang keempat, maksud ikhlas dalam menuntut ilmu, al-amal bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Kalau tadi dijaga ilmunya dengan diulang-ulang, yang keempat dia amalkan. Mengamalkan ilmu apa yang sudah didapat, praktekkan. Bukan sekedar teori yang kita dapat di meja kajian. Bagaimana dalam pergaulan kita dengar akhlak yang baik, keutamaannya seperti ini. Ketemu orang senyum adalah sedekah kepada saudara kita, praktekkan, amalkan. Okay. Alhamdulillah selama Ramadan kita banyak dapat tausiah, dapat ilmu. Maka bentuk keikhlasan kita dalam menuntut ilmu diamalkan. Maka para ikhwan, mengamalkan ilmu memang berat. Tapi dengan semangat ini kita bisa menjaga bagaimana ilmu kita tetap dipraktekkan. Ilmu kita diamalkan, bukan sekedar pengetahuan. Karena sekarang ada model-model yang belajar ilmu sekedar pengetahuan. Wawasan tapi tidak mau mempraktekkan. Oh iya saya tahu. Itu ada hadisnya tapi saya berat mengamalkan. Tidak ada. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, ini yang pertama. Kiat dalam menuntut ilmu supaya tetap semangat. Satu apa? Ikhlas. Yang kedua, termasuk pendukung agar tetap semangat menuntut ilmu, mengambil pelajaran dari kisah para ulama yang semangat dalam menuntut ilmu. Mengambil pelajaran dari kisah para ulama yang semangat dalam menuntut ilmu. Ini pun termasuk faktor yang bisa memupuk semangat kita terus semangat dalam belajar. Terus semangat dalam belajar agama. Mengambil pelajaran, membaca kisah-kisah para ulama. Maka dalam kesempatan ini kami bacakan 3 atau 4 kisah. Semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu agama. Kisah pertama, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal ketika masih kecil. Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, kana huwa fis siba, rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila khilakis syuyukh, fata'khudhuhu ummuhu bisiyabihi wa taqulu rahmatan bihi. Hatta yu'adzinan nas au yusbihu. Kisah yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal. Siapa beliau? Salah satu imam yang sangat terkenal. Imam yang sangat memegang sunnah. Bahkan beliau dipenjara gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hambal ceritanya, beliau masih kecil. Sebelum subuh sudah ingin berangkat ke halaqah pengajian para masyayikh. Sebelum subuh. Ibunya sambil menyiapkan baju dihibur. Sebentar nak, tunggulah sampai adzan subuh. Ya, Imam Ahmad maunya berangkatnya kapan? Sebelum subuh. Allahu Akbar. Anak kecil. Semangatnya dalam menuntut ilmu agama. Sebelum subuh sudah pengen berangkat. Sampai ibunya menghibur. Rahmatan bihi. Dalam rangka berkasih sayang sama anak. Nah tunggulah adzan subuh ya. Baru kamu berangkat. Allahu Akbar. Kita semangat Pak Ustadz sebelum subuh. Apa? Berangkat kerja.
Bukan menyinggung Pak ya. Bukan menyinggung. Menuntut ilmu. Mencari ilmu agama. Bukan berangkat kerja, bukan. Cari ilmu agama. Karena yang diperintahkan oleh Allah tambahan ilmu agama. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma ya Allah. Katakanlah wahai Muhammad. Wahai Rabbku zidni ilma. Tambahkan untukku ilmu. Semangat belajar. Antum gimana antum berangkatnya? Ya. Ini. Kalau nggak ada semangat kita nggak dapat semuanya. Tidak sebagiannya pun nggak dapat. Apapun ilmu dunia, ilmu agama kalau tanpa semangat tidak bisa. Maka orang ingin berubah, mentalitas yang harus diperbaiki. Kisah kedua. Imam Khatib Al-Baghdadi. Ulama besar, Imam Khatib Al-Baghdadi, karangannya banyak. Apa beliau ceritanya? Wa qara al-Khatibu Al-Baghdadi Sahih Al-Bukhari kullahu ala Ismail Al-Hirri fi salasati majalisa. Isnani minha fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajri. Wa yaumus salis min dohwatin nahar ila salatil maghrib wa minal maghribi ila tulu'il fajr. Kisah kedua. Semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Imam Khatib Al-Baghdadi. Beliau membaca kitab Sahih Bukhari. Membaca kitab Sahih Bukhari di hadapan gurunya Ismail Al-Hirri cuma dalam 3 majlis. 3 kali duduk. Sahih Bukhari jumlah hadisnya berapa? Hah? Yang punya kitab Sahih Bukhari di rumah, berapa jumlah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? 5.000? Lebih. 6.000 lebih. Ya. Beliau Khatib Al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari cuma dengan 3 kali duduk. Yang pertama, 2 kali majelis diselesaikan dalam 2 malam. Dari mulai sholat maghrib sampai sholat subuh. Allahu Akbar. Maghrib ke subuh berapa jam Pak? Taruhlah maghrib jam 6. Subuh jam 4:30. 4:30 sekarang. Ya. 10 jam lebih. Baca kitab Sahih Bukhari. Semangat. Kita ngaji 1,5 jam ngantuk. Yang di pojokan. Hah? 1,5 jam kita. Ini Imam Khatib Baghdadi 10 jam. Kalau pakai waktu kita sekarang ya. Selesai Sahih Bukhari. Allahu Akbar. Kita ngantuk. Sisa-sisa tenaga, sisa pulang, bukan pulang kampung, pulang kantor, pulang pabrik. Ya, ini semangat para ulama, mereka ngaji. Sahih Bukhari selesai dari mulai maghrib sampai subuh. Ini 2 kali, 2 malam diselesaikan, 2 majelis. Hari ketiga dari mulai pagi sampai sholat maghrib. Dan dari maghrib sampai terbit fajar. Allahu Akbar. Antum sudah berapa kitab selesai? Ada yang pernah selesai kitab? Malu ya ikhwan. Mana semangat kita? Mereka para ulama menghabiskan waktunya, usianya untuk ilmu. Mereka mulia namanya sampai sekarang tidak hilang dimakan zaman. Dengan ilmu agama. Maka contohlah para ulama dalam semangat belajar. Lihat mereka. Karena itu ya ikhwan, tanamkan dalam diri kita ini semangat terus belajar. Ya. Kalau bisa kita punya waktu khusus, jangan cuma waktu sisa. Saya sepekan kerja berapa hari? 5 hari Pak ya. Sabtu Ahad libur kan? Sabtu Ahad saya ikut takhusus. Apa? Bahasa Arab. Wah, harus bisa. Target 3 tahun bisa baca kitab. Bisa? Bisa. Semangat.
Semangat kita dulu di pondok 2 tahun sudah bisa baca kitab. Ya dengan semangat. Maka jangan kalah dengan apa yang telah ditempuh oleh para ulama, mereka semangatnya. Kisah ketiga. Kisah seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Ibnu Tabban. Wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban awwala ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati bil lail. Fakana ya'khudhul misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafnati syai'in minal aniyatil azimah wa yatadhaharu bin naum fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala ala dars. Kisah Abu Muhammad Ibnu Tabban. Beliau dulu di awal-awal ketika belajar, beliau habiskan malamnya untuk belajar agama. Beliau baca buku, belajar. Kemudian ibunya, karena ibunya itu sayang sama anak, anaknya ini dilarang baca di waktu malam. Nak, kalau sudah malam kamu wajib tidur. Ya, jadi anaknya kalau belajar ilmu agama semalam suntuk dia baca. Tapi ibunya merasa kasihan, dilarang. Gak boleh kamu baca malam-malam. Tidak boleh belajar malam. Apa yang dilakukan ulama ini? Beliau mengambil lampu. Ya, lampu baca. Kemudian lampunya itu ditutupi dengan seperti baskom besar, wadah besar. Biar gak kelihatan lampunya. Ketutup kan? Lampu itu kalau ditutup pakai baskom, gelap. Dan beliau pura-pura tidur. Di depan siapa? Di depan ibunya, pura-pura tidur. Kalau ibunya sudah tidur, penutup lampu itu dibuka lagi. Ngapain? Baca. Allahu Akbar. Ya, ini semangat para ulama. Menghabiskan waktu mereka untuk belajar. Makanya para ulama berkah hidupnya. Berkah waktunya. Mereka bisa mengarang, mereka bisa mengajar, mereka bisa dakwah. Waktunya berkah. Padahal waktu itu sama dengan kita. Waktu mereka dengan waktu kita sama tidak? Sama. Jumlah malam 24 jam, ya sehari semalam, sama. Tapi mereka bisa menulis, mereka bisa mengajar, mereka bisa turun dakwah, mengajarkan umat, bisa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah 24 jam waktu kita habis begitu saja tanpa belajar agama. Sisakan. Ada jatah khusus untuk menuntut ilmu agama. Sebagaimana para ulama mereka berkah hidupnya. Berkah waktunya. Maka para ulama itu sangat pelit dalam yang namanya waktu. Karena mereka sibuk. Selesai belajar, mereka murojaah, mereka ulang-ulang lagi. Kemudian mereka tulis, mereka mengajarkan, mereka mengarang buku dan seterusnya. Yang keempat, terakhir, kisah Imam Abul Wafa Ibnu Akil. Abul Wafa Ibnu Akil. Beliau seorang ulama Hanabilah. Beliau mempunyai sebuah karya tulis berjumlah 800 jilid buku. Bukan 800 halaman. 800 jilid. Sampai para ulama mengatakan karangan ini karangan yang paling terbesar didapati di dunia. 800 jilid buku. Siapa yang di rumahnya ada 800 jilid? Ya, ada kitab Al-Quran kita aja gak ada 800 jilid. Ini 800 jilid. Umurnya berapa? Gak sampai 100 tahun. Tapi bisa mengarang 800 jilid. Berarti kalau misalkan 70 tahun bagi 800 buku, setahunnya berapa? 10 ya? 10. Itu pun baru 700.
Setahun antum bisa ngarang 10 buku? Gak bisa, lemah kita. Para ulama 800 jilid. Tapi termasuk yang disayangkan, buku ini termasuk yang hilang. Hilang di dunia, tidak didapati. Dalam bentuk cetakannya tidak ada. Karena dulu kita tahu bagaimana peperangan, ya, kekacauan. Sehingga termasuk manuskrip yang hilang, 800 jilid. Ini kitab terbesar, apa nama kitabnya? 800 jilid ini? Al-Funun namanya. Al-Funun, terjemahannya apa? Cabang-cabang ilmu, beragam ilmu. Ditulis 800 jilid. Imam Ibnu Aqil. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat, dengan membaca kisah-kisah para ulama yang mereka semangat dalam menuntut ilmu ini setidaknya mencuatkan, memotivasi diri kita untuk tetap semangat. Jabir bin Abdullah mencari satu hadis. Berapa lamanya? 1 bulan. 1 bulan, 1 hadis. Maka apakah kita tidak semangat seperti semangatnya para ulama? Ataukah kita akan tetap begini-begini saja? Ngaji 10 tahun, 20 tahun, begitu saja. Tidak ada penambahan, peningkatan kafaah ilmiahnya. Ya, tetap ngajinya tidak bisa, tidak lancar baca Qur'annya. Tidak ada peningkatan, harus ada peningkatan. Harus ada apa? Peningkatan ilmu. Dengan apa? Dengan semangat. Ini kiat yang kedua dalam memupuk semangat belajar ilmu agama. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, membaca, mengambil pelajaran dari kisah-kisah para ulama yang semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Setelah semangat, selanjutnya apa? Isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah agar mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa paham apa yang disampaikan. Tanpa pertolongan Allah, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama yang kita inginkan. Yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Selanjutnya apa? Wasta'in billah wala ta'jis. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Kalau sudah semangat, minta tolong. Ya Allah, mudahkan jalanku. Ya Allah, berilah aku pemahaman. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada seorang kecuali Allah. Bagaimana kita bisa memahami Quran, memahami hadis, memudahkan memahami bahasa Arab, minta pertolongannya sama siapa? Sama Allah. Al-Imam Al-Bukhari, beliau setiap akan memasukkan hadis ke dalam kitab sahihnya, beliau berwudu sholat. Allahu Akbar. Ngapain? Mau masukin hadis ke kitab sahihnya, milih dari sekian hadis yang banyak pengen saya pilih, masukkan ke kitab karangan saya. Beliau sholat dulu. Minta pertolongan kepada Allah, jangan-jangan ini hadisnya doif, lemah. Kita pun demikian kaum muslimin. Kalau antum berangkat, niat pengen ngaji, belajar bahasa Arab, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Jangan merasa diri kita bisa dengan sendirinya, tidak. Jangan merasa kita sudah pintar, paham, tidak. Allah yang akan memberikan taufik. Allah yang akan memberikan pertolongan. Dengan kemudahan dari Allah, maka semua akan berjalan mudah. Wasta'in billah. Kemudian kata Rasul apa? Wala ta'jis. Dan setelahnya, kalau sudah kita serahkan urusan kita kepada Allah, jangan lemes. Jangan
Malas tetap semangat. Ini belajar bahasa Arab baru 1 minggu susah. Udahlah di rumah aja. Ya. Baru belajar bahasa Arab dimarahin sama gurunya sekali gak mau datang lagi. Ya cemen. Jangan takut sama guru, dimarahin sekali bilang sama gurunya, tambah marah lagi. Nah begitu. Antum ingat kisah para ulama. Ketika ada seorang laki-laki di majelisnya Imam Malik. Dia minta hadis pada Imam Malik. Kata Imam Malik enggak. Kemudian tetap ngotot, dipukul. Dipukul orang ini sama Imam Malik. Apa kata laki-laki ini? Imam, kamu menzolimi saya dengan memukul. Balasannya, ceritakan padaku 1 hadis. Wah. Iya juga ya. Kemudian diceritain hadis. Apa kata murid ini? Imam, tambah pukulannya dan tambah ceritakan hadisnya. Begitu. Jadi kalau dimarahin sama guru jangan ngeper. Tahu ngeper? Ngeper itu apa sih? Mundur. Jangan. Marah lagi biar kita paham. Ya, seperti itu. Jangan lemes, males. Ya, kapan majunya kalau gitu. Ilmu dunia saja kalau kita nggak ada semangat, lemes nggak bisa. Apa sebutin ilmu dunia? Antum belajar pertukangan, ya, males belajar nggak bisa, harus semangat. Nah seperti itu. Maka yang ketiga yang kita minta pertolongan Allah. Setelah itu jangan lemas. Susah, semakin susah pelajaran, hadapi. Insya Allah akan dimudahkan. Allah yang memberikan pemahaman. Jangan takut, jangan mundur. Terus belajar, terus. Masa bahasa Arab gitu saja nggak bisa sih? Saya aja bisa bahasa Inggris misalkan. Masa bahasa Arab saya sampai tidak paham? Harus bisa. Nah inilah yang ketiga kaum muslimin yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala memupuk semangat dalam menuntut ilmu. Yang keempat, sadarilah bahwa ilmu agama adalah amalan yang bermanfaat. Sadarilah bahwa ilmu agama adalah amalan yang bermanfaat. Amalan yang tidak akan terputus bagi orang yang memiliki ilmu agama sampai dia sudah meninggal dunia. Amalan yang paling bermanfaat. Kita kalau ekonomi kita pas-pasan tidak bisa sedekah, maka ilmu agama yang menjadikan amalan jariah kita terus mengalir. Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan in qata'a bihi amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang saya tidak bisa sedekah, saya tidak punya anak. Dengan apa amalan jariah kita terus mengalir? Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Maka kalau kita tahu ini bermanfaat, nanti saya meninggal dunia, terus mengalir pahala dengan ilmu saya. Semangatlah dalam belajar. Semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Apalagi yang kita punya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Manusia meninggal mengikutinya 3 perkara. Keluarganya, kekayaannya, dan amalnya. Yang 2 pulang. Keluarga, kemudian kekayaan, pulang. Mobil yang dia punya ketika meninggal dipakai cuma nganter ke kuburan. Betul? Keluarganya yang dia miliki cuma nganter sampai kuburan. Yang ketiga amalan. Ini yang akan dibawa sampai meninggal. Keluarga, kekayaan, pulang. Kembali lagi. Tidak ikut sampai ke kuburan. Tidak ikut sampai ke liang lahat. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, jangan sia-siakan waktu kita. Antum masih muda. Umur kita masih panjang untuk semangat belajar. Antum rata-rata berapa? 35 ya? 25? Masih tua saya. Iya. Betul ya?
Maka semangat. Semangat ya ikhwan, semangat. Maka insya Allah nanti kita di sekitar sini akan kita buat daurah ya. Daurah bahasa Arab, daurah akidah kita buat. Biar antum pinter, ada peningkatan ilmu. Jangan begitu-gitu saja, jangan mau. Apalagi musuh-musuh dakwah sunnah. Mereka sudah mulai menancapkan taring-taringnya. Menampakkan taring-taringnya, tidak senang dengan dakwah sunnah. Kita harus pintar. Kita harus bisa paham Quran, paham sunnah, bisa baca kitab, bisa baca penjelasan para ulama. Demikian. Agar Islam ini tetap tegak. Agar dakwah yang hak mengajarkan manusia ke jalan kebaikan ini tetap ada. Kalau tidak ada satupun yang menyeru pada kebaikan, maka itu tanda kebinasaan sebuah umat. Ya, ini beberapa kiat agar kita tetap semangat dalam menuntut ilmu agama. Lantas apa keutamaannya? Kalau kita tetap istiqomah, kita tetap semangat dalam beramal soleh, dalam menuntut ilmu agama, apa sih keutamaannya? Kenapa kita dituntut terus belajar? Kenapa kita dituntut terus istiqomah? Amal soleh setelah Ramadan terus. Sebenarnya apa keutamaannya? Yang pertama, orang yang istiqomah terus semangat dalam belajar, dalam beramal soleh, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu suka, senang sama orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah beramal soleh, istiqomah terus beribadah, menuntut ilmu ibadah, dia terus, Allah akan mencintai. Apa dalilnya? Hadis Qudsi. Dalam hadis Arba'in Nawawi yang kita sudah kenal. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih dicintai olehku kecuali dari apa perkara yang telah diwajibkan olehku. Ya. Jadi kalau seorang hamba selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah wajibkan, Allah akan mencintai. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Para hadirin, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apapun yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Allah akan mudahkan. Karena kita telah mendapat kecintaan Rabbul Alamin. Jadi orang yang istiqomah, orang yang tetap menjalankan kewajiban, bahkan yang sunnah dia jaga, Allah akan cintai. Salat tarawih kemarin Ramadan di masjid ini sampai keluar. Kita buka tenda. Betul? Salat tarawih. Salat tarawih apa hukumnya? Sunnah. Kalau yang sunnah bisa seperti itu, yang wajib harus lebih bisa. Siap? Salat subuh kita buka tenda besok pagi? Hah? Begitu. Salat sunnah kita bisa. Tarawih sampai buka tenda ke teras. Masa salat wajib subuh cuma 3 shaf? Nggak bisa. Yang wajib lebih utama untuk dijaga. Maka kalau Ramadan ada sholat sunnah, setelah Ramadan, ya Ramadan ada sholat tarawih sunnah, setelah Ramadan ada sholat tahajud. Tetap dijaga. Ramadan puasa wajib, setelah Ramadan ada puasa sunnah, puasa Syawal. Ya. Apalagi besok Senin bertepatan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bisa dapat 2 pahala. Pahala puasa Syawal, pahala puasa Ayyamul Bid. Bisa digabung. Ya, tapi yang punya hutang, hutangnya dulu dibayar.
Nggak bisa digabung dengan niat puasa Ayyamul Bid atau puasa Syawal. Hutangnya dulu dibayar. Ya. Nah ini. Jadi keutamaan yang pertama istiqomah, tetap semangat. Satu, mendapat kecintaan dari Allah. Yang kedua, sebab terkabulnya doa. Keutamaan kita istiqomah, keutamaan kita tetap semangat dalam belajar dan beramal soleh. Keutamaan yang kedua, doanya terkabulkan. Kaum muslimin, kebanyakan kita mengenal Allah tatkala susah. Manusia itu kenal Allah, ingat Allah kalau lagi susah. Betul? Lagi sakit, baru ingat. Lagi ekonominya terpuruk, baru ingat Allah, sholat ke masjid ketika ada masalah. Artinya apa? Kalau lagi senang, lupa. Ini namanya tidak istiqomah. Padahal Rasulullah mengatakan, ta'araf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah tatkala lapang, tatkala senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Ini orang yang istiqomah, doanya terkabulkan. Kalau dia senantiasa ingat Allah tatkala senang, tatkala susah, Allah akan kabulkan, Allah akan kenal kita. Maka kita jangan kenal Allah ketika susah saja. Gak punya duit, baru doa. Lagi susah, baru doa. Ketika senang, foya-foya, hambur-hamburkan uang dan seterusnya. Ya. Maka keutamaan ketiga, keutamaan kedua ya. Bagi orang yang ingin doanya terkabulkan, kenali Allah. Istiqomah di setiap saat. Tidak hanya ketika kita sedang susah saja. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih, man sarahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal qarab falyukthirid du'a firraha. Barang siapa yang ingin dikabulkan permohonannya, permintaannya ketika susah dan sempit, maka perbanyakilah doa ketika dia sedang senang. Yang ketiga, keutamaan istiqomah dan semangat dalam beramal soleh, pahalanya tetap ditulis walaupun berhalangan. Pahalanya tetap ditulis walaupun sedang berhalangan. Kaum muslimin, kalau kita senantiasa beramal soleh, senantiasa istiqomah, tetap belajar, tetap beramal, maka kalau kita sedang ada halangan, amalan yang istiqomah ini tetap ditulis oleh Allah. Walaupun kita berhalangan. Contoh, sholat tahajud. Kita senantiasa sholat tahajud. Satu ketika pulang kampung, macet di jalan. Kemarin macet enggak? Ya, enggak bisa sholat tahajud. Maka pahala sholat tahajud kita tetap ditulis oleh Allah. Seperti keadaan ketika tidak safar. Atau contoh yang lain, biasa sholat tahajud kemudian sakit. Sehingga tidak bisa bangun malam. Pahalanya tetap ditulis. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba sakit atau dia sedang bepergian, akan tetap ditulis pahalanya seperti ketika dia sehat dan mukim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yaglibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqatan. Tidaklah seorang terbiasa mengerjakan sholat malam, kemudian suatu ketika tertidur, melainkan akan tetap ditulis pahala sholatnya dan tidurnya adalah sedekah. Apa kata Nabi? Tidaklah seseorang terbiasa mengerjakan sholat malam, kemudian suatu ketika dia ketiduran, yaglibuhu naum, ya ketiduran.
Melainkan tetap ditulis pahala sholat malamnya. Dan tidurnya itu sedekah untuk dia. Allahu Akbar. Ini keutamaan istiqomah. Kalau kita senantiasa beramal, ya, dijaga amalan sunnahnya, ketika berhalangan, maka akan tetap ditulis pahalanya. Al-Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini adalah untuk orang yang biasa mengerjakan ketaatan. Kemudian dia terhalangi sesuatu. Dan niatnya, andaikan tidak ada halangan, dia akan tetap mengerjakan. Kalau tidak sakit, dia akan bangun sholat malam. Cuma berhubung sakit, ketiduran, pengaruh obat, maka pahalanya tetap ditulis. Allahu Akbar. Ini diantara beberapa keutamaan istiqomah, terus semangat dalam beramal, dalam menuntut ilmu. Kalau belajar bagaimana Pak Ustadz? Kalau saya nggak datang kan tetap ditulis ilmunya nanti. Ya, enggak. Ya. Ilmunya tetap harus dipelajari. Pahalanya mungkin. Nah ini. Maka kaum muslimin, ibadah seorang muslim tidak berhenti dengan satu musim. Ramadan selesai, ada bulan Syawal. Syawal selesai, masuk Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan haram. Ya, ini memiliki keutamaan. Dzulqa'dah kita sudah persiapan dengan bulan haji. Kemudian bulan Muharram dan seterusnya. Ya, tidak ada kata selesai dalam beribadah. Tidak ada kata selesai dalam beramal saleh. Fa idza faraghta fansab. Apa terjemahannya? Fa idza faraghta fansab. Apa? Hah? Apabila kamu telah selesai, fansab, tancapkan. Tekad kuat lagi, beramal lagi. Ya. Jadi nggak ada selesai amalan, santai, enggak. Fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai, fansab, tekadkan kuat lagi, tancapkan semangat. Oh iya, ini Syawal, ada puasa sunnah 6 hari. Habis Syawal beres, apa lagi? Dzulqa'dah, oh iya, kurban. Nah, seperti itu. Ya. Maka tidak ada selesai kecuali nanti ketika kita sudah dijemput oleh ajal kematian. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, motivasi dalam beramal dan dalam menuntut ilmu. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, diberikan keistiqomahan dalam beramal saleh, dan kita diberikan taufik untuk tetap berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahu alam, silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Yang ingin semangat belajar, ya. Antum baca ini risalah ringkas Khulasah Ta'zimil Ilmi. Khulasah Ta'zimil Ilmi karangan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kitab ini bagus untuk kita memupuk semangat, mengingat lagi ilmu yang mulia ini, ilmu agama. Ya, bagaimana kita semangat baca kitab ini. Khulasah Ta'zimil Ilmi. Ya. Karangan siapa? Saleh Al-Utsaimin. Ada lagi kitab bagus yang bisa menumbuhkan semangat kita belajar. Ma'alim fi Thariq Talibil Ilm. Ma'alim fi Thariq Talib Al-Ilm. Karangan Abdul Aziz As-Sadahan. Ini kalau baca kitab ini, kita semangat. Bagi yang bisa baca. Saya kalau lagi malas baca-baca kitab itu, semangat lagi. Karena kita malas, betul, malas ada. Malas itu manusiawi. Ya namanya manusia ada sifat malas, tapi kalau baca-baca kitab seperti ini, para ulama, perjalanan mereka, jadi tumbuh lagi semangatnya. Ma'alim fi Thariq Talibul Ilm. Ini bagus kitabnya. Ya alhamdulillah kami sudah menyelesaikan bacanya. Bagus. Untuk yang bisa bahasa Arab, baca kitab ini. Abdul Aziz As-Sadahan. Ya. Baik, pertanyaan pertama dari pemirsa Hasan TV di Kebumen, Ibu Ani. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berhijrah
Kitab apa saja yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan untuk saya yang baru berhijrah? Ini Ibu Ani sudah bisa bahasa Arab atau belum? Karena nanyanya kitab. Wah, berat juga kalau kitab ini ya. Buku mungkin ya. Buku. Kalau Ibu Ani sudah bisa bahasa Arab, ya. Apa kitab yang bisa menambah keimanan, ketakwaan? Yang pertama, kitab-kitab akidah harus kita pahami. Karena akidah adalah pondasi dasar seorang muslim. Bagus dan jeleknya seorang muslim dilihat dari akidahnya. Kalau akidahnya lurus, maka apa yang dibangun di atas akidah itu akan baik. Nah, kalau ibu belum bisa bahasa Arab, maka bisa mencari buku-buku berbahasa Indonesia yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang lurus. Kitab-kitab yang sederhana, 3 landasan utama. Terjemahan dari Usul Salasah. 3 landasan utama. Apalagi seterusnya meningkat setelah 3 landasan utama, baca kitab akidah apa lagi. Karena semakin mantap akidah seseorang, maka akan semakin baik hijrahnya. Ya. Dan banyak kitab-kitab yang bermanfaat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Tapi jangan menambah males. Dengan banyak terjemahan jangan kita males. Justru tantangan untuk bisa bahasa Arab. Ya, karena banyak juga para penerjemah yang tidak paham bahasa Arab. Hanya bermodalkan kursus bahasa Arab berani menerjemahkan. Sehingga banyak salah dalam menerjemahkan kitab. Apalagi kitab para ulama itu kan ada istilah tersendiri. Istilah tersendiri. Istilah dalam cabang ilmu nahwu beda dengan istilah dalam cabang ilmu fikih. Beda. Ya. Banyak perbedaan, maka kita harus paham bagaimana bisa bahasa Arab dengan membaca kitab bahasa Arabnya. Yang kedua dari Ibu Hasmiati di Lombok Utara. Maaf Ustadz, pertanyaan tidak sesuai pembahasan. Apa hukumnya pernikahan yang mempelai laki-lakinya pakai nama samaran? Apa hukumnya pernikahan yang mempelai laki-lakinya pakai nama samaran? Para ulama menyebutkan syarat-syarat nikah tidak harus ta'yin namanya, asalkan dia yang dimaksud. Ya, asalkan dia yang dimaksud. Misalnya, kamu saya nikahkan dengan putri saya. Tidak disebutin namanya. Dan si orang tua ini cuma punya 1 anak perempuan. Sah nggak? Nggak disebutin namanya. Kamu saya nikahkan dengan putri saya. Anaknya cuma 1, perempuan, tunggal. Sah nggak? Hah? Sah. Jadi tidak harus disebutkan nama, cuma harus ada orangnya, dia yang dimaksud dia. Ya, tidak harus disebutkan namanya. Nah, sekarang mempelai laki-laki pakai nama samaran. Kalau nama samaran ini adalah panggilan yang dia dikenal dengan nama itu dan maksudnya dia, sah. Tapi kalau pakai nama samaran untuk menyembunyikan identitas, ini namanya menyembunyikan aib. Contoh poligami. Biar nggak ketahuan saya sudah statusnya beristri, pakai nama samaran. Bohong. Ya. Padahal dalam syarat nikah tidak boleh menyembunyikan aib. Nggak boleh. Nikah itu menyembunyikan aib, boleh nggak? Punya penyakit impoten. Tahu impoten? Ya. Disembunyikan. Maka mempelai perempuan boleh menggugat cerai ketika tahu. Karena aib. Aib nikah tidak boleh disembunyikan. Karena itulah ada proses yang disebut nazar. Supaya melihat dengan jelas, terbuka. Karena yang namanya suami istri itu saling terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak boleh dibohongi. Ya, termasuk pekerjaan, dari mana harus jelas. Maka para ikhwan yang mau nikah lagi,
Yang mau saja. Gentle, berani, nggak usah pakai nama-nama samaran. Statusnya apa? Statusnya saya bujangan. Wah. Kenapa? Karena istrinya dipulangin ke kampung. Dia pengen nikah lagi. Nggak boleh, terus terang. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dia menyembunyikan apa? Aib. Karena bisa membatalkan pernikahan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau maksud nama samaran tapi memang dia dikenal dengan nama itu. Karena ada kan orang tidak sesuai nama aslinya. Tapi dia dikenal. Dia maksudnya sah. Ya. Yang kedua, kalau yang dimaksud nama samaran ini menyembunyikan identitas yang sebenarnya, padahal dia untuk menipu dan lain-lain, maka ini tidak sah. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lain. Baik, ada pertanyaan tentang puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, keutamaannya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun. Dan seseorang bisa puasa dapat pahala 2 tahun bisa. Dalam 1 tahun dia bisa dapat pahala 2 tahun. 1 dengan puasa Syawal. Kalau dia berpuasa Syawal 6 hari, maka kata Rasulullah apa? Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun. 1 tahun berikutnya barang siapa yang puasa 3 hari tiap bulan. 3 hari tiap bulan. Ayamul bid dia jaga. 13, 14, 15 bulan ini puasa. Bulan depan puasa. Maka bagaikan puasa 1 tahun. Dapat pahala 2 tahun dalam setahun puasanya. Jadi seorang bisa puasa 2 tahun penuh kalau dia puasa Syawal dan menjaga puasa 3 hari tiap bulan. Berhubungan dengan puasa Syawal, Rasulullah mengatakan man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti yang puasa Ramadannya ada batalnya atau dia kena halangan haid harus dilunasi dulu. Karena kata Rasul yang puasa Ramadan kemudian mengikuti. Puasa Ramadan tidak disebut puasa Ramadan kecuali puasa Ramadannya lengkap. Karena kalau puasa Ramadannya 30 hari kalikan 10, 300. 6 hari bulan Syawal, maka 60, 361 tahun. Itu. Jadi harus dilunasi dulu hutangnya. Tidak boleh puasa Syawal kecuali sudah melunasi hutang. Bukan masalah bayar hutang wajib, Syawal sunnah, didahulukan yang wajib. Bukan. Tapi karena untuk mendapatkan pahala 1 tahun itu, puasa Ramadan kita lengkap, baru puasa Syawal. Yang sudah lengkap, kemudian ingin puasa Syawal, tidak harus berurutan. 6 hari sekaligus, tidak. Boleh dipecah-pecah. Dia ingin pekan pertama 2 hari, pekan kedua 2 hari, pekan ketiga 2 hari, silakan. Mau langsung hari kedua Lebaran langsung puasa, boleh? Boleh. Ya, langsung hari kedua Lebaran puasa boleh. Tidak ada masalah. Atau karena saya masih banyak tamu, saya nanti pekan terakhir bulan Syawal, 6 hari terakhir saya geber supaya selesai. Boleh. Tidak ada masalah. Tidak harus berurutan. Bagaimana kalau cuma dapat 2 hari bulan Syawalnya habis? Boleh nggak lanjut Dzulqa'dah? Misalnya wanita bulan Ramadan haid. Haidnya 15 hari. Berarti hutang puasa Ramadan berapa? 15 hari. Begitu Syawal hari kedua ngebut 15 hari. Hari kedua tambah 15, 16. Ya, 16 bayar hutang. Kemudian dapat haid. Iya kan? Bulan Syawal kan dapat haid.
Sudah hari ke-16 Syawal dapat haid. Haidnya panjang lagi. 10 hari, 26. Sisa Syawal tinggal 4 hari. Dia puasa 4 hari, kurang 2 hari puasa sunnah Syawalnya. Bagaimana? Boleh dilanjut bulan Dzulqa'dah? Tidak boleh. Dia tetap puasa Syawalnya 4 hari, yang 2 hari mohon kepada Allah semoga pahalanya tetap 6 hari. Ya, karena ini sunnah fata mahalluha. Sunnah yang sudah lewat waktunya, maka tidak boleh diqodok. Yang tidak dapat puasa Syawal gara-gara dia ingin melunasi hutang dulu, maka tidak boleh diqodok di bulan Dzulqa'dah. Diqodok maksudnya saya pengen puasa Syawalnya Dzulqa'dah, tidak bisa. Karena sunnah kalau sudah lewat, sudah hilang. Tidak boleh diqodok. Ini sebagian hukum tentang puasa Syawal. Dalam sholat ada anjuran untuk memanjangkan ruku dan sujud. Maksudnya bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Hadisnya hadis Aisyah. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW, ya beliau kalau sholat, latas al-husnahun. Jangan kamu tanya bagusnya sholat Rasul SAW. Rukunya panjangnya seperti berdirinya. Berdirinya Nabi, Al-Baqarah, Ali Imran, ya sama sebagian An-Nisa. Al-Baqarah sudah 2 juz setengah. Ali Imran berapa juz? Antum sholat berapa juz di sini? Hah? Setengah halaman. Iya kan? Itu. Jadi Rasulullah itu ruku dan sujudnya seukuran lama berdirinya. Maka tidak heran beliau sholat malam kakinya hatta tawarramat qadamahu. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena saking lamanya berdiri. Rukunya juga lama, sujudnya juga lama. Itu maksudnya. Minimal ruku itu kebaca doa ruku 1 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu ruku minimal. Sudah dikatakan tumakninah kalau kebaca doa ruku 1 kali. Maka salat 23 rakaat tarawih 7 menit. Kebaca gak doa rukunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak sah. Berdasarkan hadis musi'us salat. Irji' fa innaka lam tusalli. Kembali sana kamu. Kamu itu belum sholat ketika Rasulullah melihat orang sholat sangat cepat. Jadi minimal ruku sujud itu kebaca doa ruku, doa sujud 1 kali. Itu minimal tumakninah. Kalau ingin mengikuti Nabi, panjang ruku sama dengan lamanya kita berdiri. Idul Fitri berbeda. Saya puasa 29 hari ikut sholat id sama yang puasanya 30 hari boleh enggak? Paham antum soalnya? Ya, misalkan seorang puasa 1 Ramadan sampai 29 Ramadan di Saudi. Ya. Karena Saudi itu puasanya 29 kemarin ya. Nah, 29 hari. Malam takbiran di Saudi sudah malam takbiran diumumkan besok lebaran. Dia pulang ke Indonesia. Sholat idnya di Indonesia. Gitu ya. Boleh tidak puasanya cuma 29 karena full sebulan di Saudi. Sholat hari rayanya di Indonesia yang puasanya 30 hari. Jawabannya boleh dan tidak perlu diqodok 1 hari yang berbeda. Karena bulan Hijriyah itu minimal 29 hari. Kecuali dia puasanya 28 hari. Misal, hari pertama puasa di Indonesia. Ikut karena kita puasanya serentak. Hari kedua safar ke Saudi. Full sebulan di Saudi. Sehingga dapat hanya 28 hari puasa di Saudi. Betul? Besok lebaran di Saudi, malamnya pergi ke Indonesia. Karena baru sampai tanggal 29 gak ikut puasa, besoknya lebaran.
Ya, 30 kita kan puasa 30 hari. Sehingga dia hanya puasa 28 hari. Maka yang 1 hari diqadha. Yang 1 hari diqadha. Karena bulan Hijriah itu tidak kurang dari 29. Hijriah itu kalau tidak 29, 30 hari. Maka yang puasa 28 hari kurang 1 diqadha. Kalau sudah 29 hari cukup. Walaupun dia ikut sholat dengan yang 30 hari. Baik, ada pertanyaan yang lain? Cukup? Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai motivasi kita untuk tetap terus belajar, ya. Kajian perdana, pembukaan, semoga menjadikan kita semangat terus belajar, memulai amal soleh kita dengan kebaikan, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.